Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah dijadualkan oleh sekolah, pada kesempatan ini pelajaran kita adalah fikih. Materi kita tentang bejana yang boleh dipakai dan bejana yang tidak boleh dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini satu fasal. Fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Tentang penjelasan sesuatu yang haram mempergunakannya sesuatu dari bejana-bejana dan sesuatu yang boleh mempergunakannya sesuatu dari bejana-bejana. Artinya dalam fasal ini kita akan menjelaskan tentang bejana yang haram dipergunakan dan bejana yang boleh dipergunakan. Bejana yang dimaksud di sini bisa jadi berupa ember, bisa jadi berupa baskom dan lain-lain. Wa bada'a bil awwali faqala, dan telah memulai dia pengarang dengan yang pertama, faqala, maka telah berkata dia pengarang akan. Dari dua bejana tadi, pengarang memulai pembahasannya yaitu tentang bejana yang haram dipergunakan. Pengarang mengatakan, wala yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in minal awani adh-dhahabi wal fiddati la fi aklin wala fi syurbin wala fi ghairiha. Dan tidak boleh pada selain darurat, baik bagi laki-laki atau bagi perempuan, apa yang tidak boleh, mempergunakan sesuatu pun dari bejana-bejana emas dan perak. Tidak pada makanan, tidak pada minuman. Artinya, dalam kondisi tidak darurat, laki-laki atau perempuan tidak boleh mempergunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Umpamanya baskom terbuat dari emas dan perak, ember terbuat dari emas dan perak. Kalau tidak darurat kita memakainya, berarti kita tidak boleh mempergunakannya. Tidak boleh mempergunakan bejana itu, baik di dalam bejana itu ada berisi makanan, baik di dalam bejana itu berisi minuman atau berisi yang lain. Namun kalau darurat, mesti kita pakai itu, maka dibolehkan oleh syarak. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira yahrumu ittikhadhuhu min ghairi isti'malin fil asahi. Dan sebagaimana haram mempergunakan sesuatu yang telah disebutkan dia sesuatu, haram pula membuatnya sesuatu dari tanpa mempergunakan pada pendapat yang lebih asah. Artinya, ketika kita tidak boleh mempergunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan untuk minum, begitu pula kita tidak boleh atau kita diharamkan untuk membuatnya tanpa maksud memakai. Oh, kita membuatnya, boleh tidak? Tidak. Oh, kita mempergunakannya, boleh tidak? Tentu tidak pula. Itu menurut pendapat yang asah, pendapat yang kuat di kalangan ahli fikih. Kemudian kita lanjutkan, wa yahrumu aidan al-ina'u al-matliyu bi dhahabin aw fiddatin in hasala min at-tala'i syai'un bi ardihi 'ala nari. Dan haram akan sempurna juga bejana yang disepuh dengan emas atau dengan perak, jika hasil dari sepuhan itu sesuatu dengan membakarnya sesuatu atas api. Artinya, bejana yang disepuh menggunakan emas atau bejana yang disepuh mempergunakan perak, di mana dalam sepuhan tadi dengan cara membakarnya dengan api, haram kita gunakan. Ya. Umpamanya tadi seperti baskom, ember. Ya kan? Kita sepuh menggunakan emas.
kita sepuh menggunakan perak. Pada sepuhan tadi, kita mempergunakan pembakaran api. Itu tidak boleh kita gunakan atau haram kita gunakan. Kemudian, wa yajuzu isti'malu ina'in ghairihima ay ghairi dhahabi wal fiddati minal awanin nafisati ka ina'i yaqutin. Dan boleh mempergunakan bejana selain keduanya, artinya selain emas dan perak, dari bejana-bejana yang nafisah seperti bejana yakut. Artinya, bejana yang bukan terbuat dari emas dan perak, seperti bejana yakut, maka itu tidak haram lagi untuk dipergunakan. Karena itu bukan terbuat dari emas dan perak. Kenapa pada emas dan perak itu terlarang? Karena emas dan perak itu adalah sesuatu yang sangat indah sekali. Kita dilarang untuk berindah-indah dengan sesuatu yang sangat indah sekali. Tapi kalau bejana tadi kita buatkan dari bukan selain emas dan perak, umpamanya ember tadi, umpamanya baskom tadi, pembuatannya bukan dari emas dan perak, silahkanlah pakai. Tidak haram untuk digunakan. Kemudian, wa yahrumul ina'u al-mudabbatu bidabbati fiddatin kabiratin urfan li zinatin. Dan haram bejana yang ditambal dengan tambalan perak yang banyak menurut adat untuk berhiasan. Artinya, ketika kita menambal bejana, misalnya bejana tadi umpamanya ember, umpamanya baskom yang sudah bocor, mungkin kan kita tambal menggunakan perak, tapi peraknya banyak, ya. Tapi peraknya itu banyak unsur peraknya untuk penambal itu. Menurut adat yang berlaku, menurut kebiasaan yang berlaku di suatu tempat, gunanya untuk supaya indah tambalan tadi menggunakan perak, maka hukumnya adalah haram. Fa in kanas kabiratan li hajatin jaza ma'al karahati. Maka jika ada dia perak itu banyak untuk kebutuhan, boleh dia perak itu beserta makruh. Akan tetapi, kalau kita tambal bejana tadi menggunakan perak yang banyak, tapi gunanya bukan untuk berhias, tapi gunanya untuk kebutuhan, butuh kita untuk menghias bejana tadi menggunakan perak yang banyak, bukan untuk hiasan ya, tapi mungkin ada kebutuhan yang mendesak, dibolehkan itu, tapi hukumnya makruh. Au sagiratan urfan li zinatin kurihat. Atau jika ada dia perak tadi adalah sedikit menurut adat untuk hiasan, telah dimakruhkan dia perak tadi. Artinya, ketika kita menambal bejana menggunakan perak yang sedikit, menurut adat yang berlaku di suatu tempat, yang gunanya adalah untuk perhiasan, maka hukumnya makruh. Tapi kalau peraknya banyak tadi, untuk hiasan hukumnya haram. Kalau peraknya sedikit, menurut kebiasaan untuk hiasan hukumnya makruh. Au lihajatin fala tukrahu. Atau untuk keperluan, maka tidak dimakruhkan. Artinya, ketika kita menambal bejana menggunakan perak, yang peraknya ini sedikit, gunanya untuk keperluan, bukan untuk perhiasan, maka hukumnya tidak makruh lagi. Lain hanya dengan yang tadi kan. Kalau yang tadi, kita tambal bejana menggunakan perak yang banyak, gunanya untuk keperluan yang mendesak, tapi makruh. Tapi kalau peraknya sedikit, hukumnya tidak makruh lagi. Amma dhabbatu zahabi fatahrumu mutlaqan kama sahahahu an-Nawawi. Adapun tambalan emas, maka haramlah dia tambalan emas itu hal keadaan mutlak, sebagaimana telah mensahihkan akannya keharaman itu oleh Imam Nawawi. Artinya, jika kita menambal
bejana seperti ember tadi, seperti baskom tadi, kita tambal karena sudah bocor mungkin menggunakan emas, maka hukumnya menurut Imam Nawawi, menurut pendapat yang dibenarkan oleh Imam Nawawi, hukumnya adalah haram. Tidak bisa ditolerir lagi. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan ini. Untuk tugas dapat dilihat dalam Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.